Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yudi Supiono. Saya salah satu SDM atau pendamping PKH Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, ke Provinsi Kalimantan Barat. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu tentang jajanan atau minuman anak-anak yang saat ini sudah sangat terjual bebas dan siapa saja bisa menjualnya, siapa saja bisa menikmati ataupun membelinya. Salah satu korbannya adalah anak-anak kita. Kenapa saya mengatakan ini adalah korban? Karena anak kita jika mengkonsumsinya akan sangat berbahaya untuk kesehatan mereka. Bukankah sesuatu yang merugikan kita bisa dikatakan menjadi korban akibat oknum yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang hanya memikirkan untung sesaat tapi tidak memikirkan konsumen atau anak-anak kita khususnya yang notabene-nya adalah konsumen atau penikmat jajanan atau minuman tersebut. Harus kita ketahui di beberapa kota besar saat ini anak umur 15 sampai 20 tahun saat ini sudah banyak yang cuci darah ataupun gagal ginjal karena mereka dengan mudahnya mendapat meminum atau mengonsumsi minuman atau jajanan, khususnya minuman yang sasetan, termasuk kopi saset. Karena minuman-minuman tersebut mengandung kadar gula yang sangat tinggi, salah satunya yaitu aspartam. Maka dari itu kita selaku orang tua harus jeli, harus pandai dan harus bisa melihat komposisi atau kandungan setiap makanan dan minuman yang akan anak kita konsumsi. Seperti ada tulisan di setiap minuman kemasan atau makanan itu, misalnya ada tertulis tidak boleh dikonsumsi anak di bawah 5 tahun. Kalau sudah tertulis seperti itu, artinya ada beberapa zat atau kandungan yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas ataupun berlebihan. Maka dari itu, kita selaku orang tua harus jeli dan bisa mengontrol anak kita untuk mengkonsumsi jajan-jajanan seperti itu, khususnya minuman saset. Kenapa saya sangat peduli akan hal itu? Karena inilah yang menjadi salah satu kegelisahan dan kegundahan hati saya, termasuk anak-anak saya pribadi, jangan sampai menjadi korban mengonsumsi minuman seperti hal yang kita maksudkan. Dan kami juga tidak menyebutkan mereknya, apa namanya, karena itu bersifat privasi, tapi yang kita jelaskan ini bersifat global ya. Maka dari itu sekali lagi kita selaku orang tua harus bisa jeli melihat minuman-minuman yang berbahaya untuk anak kita apabila dikonsumsi secara berkelanjutan atau jangka panjang. Penelitian membuktikan saat ini 80% masyarakat Indonesia itu menderita diabetes, 50% ke atas itu adalah anak-anak. Disebabkan oleh apa? Karena anak-anak kita jarang berolahraga. Salah satu penyebabnya jarang berolahraga, dan salah satunya anak-anak kita mengkonsumsi makanan seperti yang kita sebutkan tadi, makanan dan minuman saset-sasetan. Karena kita bukan cuma anak, apabila kita saja mengkonsumsi makanan yang lebih mengandung kadar gula akan berbahaya untuk salah satunya terutama untuk ginjal kita. Apabila ginjal kita terlalu banyak menyaring atau mengkonsumsi atau membersihkan kadar gula yang masuk ke tubuh kita, mereka akan terbebani. Jika itu terjadi secara terus-menerus atau jangka panjang, akan merusak ginjal kita, karena istilahnya ginjal kita akan capek, terus dipaksa, terus disuruh bekerja, sehingga apabila sudah mendekati atau sudah di luar batas kemampuan ginjal, maka ginjal kita bisa tergolong rusak. Nah,
disitulah awal mula terjadinya gagal ginjal atau cuci darah, karena salah satu fungsi atau manfaat ginjal kita itu mencuci darah. Bayangkan apabila ginjal sudah tidak mampu atau rusak untuk mencuci darah kita, apa yang terjadi? Maka yang terjadi, anak kita, bahkan kita akan selalu harus melakukan cuci darah. Maka dari itu, ayah bunda, jadilah orang tua yang cerdas dan betul-betul peduli akan anak, bukan cuma sekedar memberi atau menyayangi anak, tapi menjadilah orang tua yang cerdas. Bagaimana dengan cara mengontrol, selalu menasihati, menjaga jajanan anak-anak kita agar terwujudnya apa yang sudah diamanahkan ke kami, yaitu Kementerian Sosial, terwujudnya Indonesia sehat, pintar, dan sejahtera. Bagaimana Indonesia bisa terwujud melalui generasi-generasi terbaik kita, yaitu melalui dari anak-anak ayah bunda. Bisa terwujudnya Indonesia sehat, pintar, dan cerdas berawal dari didikan, pengawasan, dan kasih sayang ayah bunda. Bagaimana akan terwujud Indonesia sehat dan cerdas kalau anak-anak kita jajanannya, makanannya tidak teratur seperti yang kita bahas sebelumnya. Apabila mereka sakit-sakitan karena keteledoran kita atau karena kelalaian kita mengawasi jajanan anak, efeknya anak kita akan sakit-sakitan, anak kita akan selalu cuci darah, anak kita akan rentan terhadap penyakit lainnya karena jajanan dan minuman tersebut. Mulai saat ini, sekali lagi, jadilah orang tua yang cerdas. Bersama kita wujudkan anak-anak yang pintar, sehat, dan sejahtera. Inilah salah satu kepedulian kami, salah satu yang merupakan SDM atau pendamping PKH Kementerian Sosial. Kami sangat berharap dan kerjasamanya kepada ayah bunda untuk bersama kita wujudkan Indonesia sehat, pintar, dan sejahtera. Dan tidak lupa juga, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Maka dari ini juga yang melatar belakangi saya pribadi untuk membuat video ini, agar saya pribadi bisa menjadi insan yang bermanfaat. Maka dari itu, teman-teman, bapak, ibu, saudara, adik-adik, abang-abang semuanya, saya berharap agar kita semuanya bisa bermanfaat. Share, like video ini sebanyak-banyaknya kepada siapapun, agar semakin banyak pula yang tahu, yang bisa, bahkan bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita nasihatkan, apa yang sudah kita sampaikan di sini, bisa dilakukan dan diaplikasikan kepada orang banyak, pada orang yang mendengarkan. Insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua di sini bisa bermanfaat, bisa berbakti kepada nusa dan bangsa, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.